Pemirsa, bantuan berupa sembako tidak hanya dibagikan pihak tertentu kepada masyarakat yang tidak mampu, tapi bantuan sembako ini juga menyasar para mahasiswa yang berkuliah jauh dari kampung halaman dan tidak bisa kembali ke rumah. Sembako ini dibagikan langsung oleh pihak kampus. Pemirsa, mahasiswa tentunya merasa begitu terbantu dengan adanya perhatian dari bantuan dari pihak kampus. Nah, bagaimana cerita para mahasiswa rantau ini? Kita akan langsung berbincang dengan salah satu mahasiswi dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, ada Dita Amara yang juga mendapatkan sembako dari pihak kampus. Selamat pagi, Dita. Pagi, Mbak. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Dita, kamu nyangka nggak sih dapat sembako ini dari kampus? Nggak nyangka sebanyak itu gitu loh dapatnya. Awalnya aku kira cuma beberapa macam aja. Cuman ini ternyata ada banyak macamnya. Apa aja macamnya? Itu dapat beras 5 kilo, terus mie instan 10 bungkus, kecap, terus habis gitu ada suplemen juga kayak madu, telur sekilo, gula sekilo, hand sanitizer, masker. Iya, itu. Oke, dan itu sangat bermanfaat buat kamu yang memang anak kos-kosan ya, jauh ya dari orang tua? Iya, bermanfaat banget. Soalnya kan sekarang itu juga nggak bisa asal keluar bebas gitu loh, Mbak. Sebenarnya bisa, tapi kan agak takut juga. Kamu asalnya dari mana, Dita? Dari Probolinggo. Oke, jadi ini nggak bisa pulang dan pas banget lagi bulan puasa juga, lagi banyak butuh sembako ya berarti? Iya, bener banget. Siapa aja teman-teman kamu yang juga dapat sembako? Ini apakah semuanya atau gimana sih mekanismenya? Itu sebenarnya nggak semuanya. Jadi awalnya kita disuruh ngisi Google Form, semacam Google Form gitu, Mbak. Terus ditanya, kira-kira kamu butuh apa? Jadi nanti dari kampus sendiri itu memberi sesuai yang kita butuhkan, kayak gitu. Oke, jadi di list satu persatu anaknya butuh apa begitu ya dan diberikan. Itu kalau boleh tahu ada berapa banyak teman-teman Dita yang juga mendapatkan sembako seperti ini? Kalau satu jurusan sendiri itu sekitar 20 anak. Cuman kalau satu ITS, aku kurang tahu sih, Mbak, mungkin ratusan ada sih. Oh ya? Dan bagaimana sejauh ini respon dari teman-teman Dita yang juga mendapatkan sembako kalau Dita tahu? Pastinya mereka bersyukur banget. Sebenarnya tuh yang bikin tersentuh karena ngerasa diperhatiin sama dosen-dosen, apalagi kan di tengah
pandemi gini nggak bisa pulang, jadi rindu suasana keluarga. Jadi dapat bantuan gitu tuh bikin berasa punya keluarga juga di Surabaya ini. Oke, kamu sudah berapa lama di Surabaya, Dita? eh Sejak terakhir pulang kampung itu udah 3 bulan sih. Sudah 3 bulan, dan ini kan kita sudah pandemi ini 2 bulan. Boleh nggak kamu ceritain kehidupan kamu sebagai anak rantau kurang lebih selama 2 bulan masa pandemi COVID-19 ini? Selama 2 bulan aku itu magang kan Mbak, sama udah ngerjain tugas akhir, jadi kesehariannya ya antara magang sama di kos aja gitu. Terus nggak bisa, biasanya kalau bosen keluar jalan-jalan kemana nonton, tapi sekarang udah nggak bisa, ya udah habis magang di kos, kalau libur di kos aja juga gitu. Lebih banyak sendiri ya berarti ya? Iya, sama lebih sering juga telepon keluarga jadinya. Oke, nah Dita, boleh kamu ungkapkan sekali lagi makna bantuan dari kampus ini untuk kamu dan juga mewakili teman-teman yang lain itu seberapa besar maknanya? eh Maknanya itu yang pasti besar banget, soalnya kami merasa di sini tuh juga punya keluarga, jadi ngerasa nggak sendiri, jadi bisa buat belajar itu tetap ada apa alasan gitu loh. Aku harus semangat meskipun lagi pandemi gini, nggak jauh dari keluarga juga nggak bisa pulang kampung. Yang pasti mau ngucapin makasih banyak sih. Kamu mau ngucapin makasih banyak ya. Kalau gitu nanti kamu akan ngucapin makasih langsung sama ada Direktur Kemahasiswaan yang sudah tersambung dari Institut Teknologi 10 November. Ada Pak Imam, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami hanya di Selamat Pagi Indonesia. Kita kembali di Selamat Pagi Indonesia pemirsa dan masih membahas mengenai perhatian dan juga bantuan yang diberikan oleh kampus kepada mahasiswanya. Kita tersambung juga dengan Direktur Kemahasiswaan dari Institut Teknologi 10 November, ada Pak Imam Dirmawa. Selamat pagi Pak Imam. Selamat pagi Mbak Maria. Terima kasih Pak Imam sudah bersedia bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Dita masih tersambung di Selamat Pagi Indonesia juga? Masih Mbak. Dita, ini ada Direktur Kemahasiswaan yang juga bergabung bersama kita di sini, ada Pak Imam. Ingin menyampaikan sesuatu? Silahkan, boleh langsung. Selamat pagi Pak Imam. Pak, saya mau menyampaikan terima kasih Pak ke pihak kampus atas bantuan yang diberikan kepada kami para mahasiswa di Surabaya di tengah pandemi ini. Banyak ya Pak. Tentunya bermanfaat ya buat Dita dan juga teman-temannya yang jauh dari kampung halaman. Dita, nanti kita akan ngobrol lagi, tapi saya mau tanya-tanya dulu sama Pak Imam. Terima kasih Dita sudah menyampaikan langsung ucapan terima kasihnya dengan Pak Imam. Nah, Pak tadi sudah dengar sendiri banyak sekali mahasiswa yang bersyukur, salah satunya Dita yang sudah berbagi cerita di sini. Nah, sebenarnya bantuan sembako seperti ini untuk mahasiswa boleh diceritakan latar belakangnya apa Pak? Baik Mbak Dita. Jadi ketika pemerintah meluncurkan program WFH, tentu ITS juga mengikuti arahan dari pemerintah itu. Nah, sejak adanya WFH atau SFH bagi mahasiswa, kami menganalisis banyak warung-warung yang ada di sekitar ITS ini yang mulai tutup, dan rasanya tentu mahasiswa akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makanannya sehari-hari. Akhirnya bulan Maret tanggal 22 itu kami dari PITS melalui Direktorat Kemahasiswaan membentuk satuan tugas khusus untuk membantu mahasiswa ini, membantu mereka. Nah, bagi mereka yang kesulitan, mereka akan bisa mendaftar melalui formulir online yang kita buat. Kemudian kami akan menyiapkan tim untuk melakukan seleksi
karena keterbatasan dana waktu itu, jadi Iya. sekitar 200-an mahasiswa yang bisa kami cover itu. Oke, jadi ini memang mulai tanggal disasar 20. untuk mahasiswa dan mahasiswi yang benar-benar membutuhkan dan terdampak pandemi ya Pak ya? Iya, memang sementara itu Boleh Mas tahu Mbak. dananya Karena dari mana Pak? Karena tadi Pak Imam sempat menyebut ada keterbatasan dana, jadi tidak semuanya. Nah memang dananya dari mana Pak? ini dananya sebenarnya dari sebagian besar dari internal ITS, dari dosen, dari tendik juga. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya bantuan dari para alumni, kemudian juga dari Ikatan Orang Tua Mahasiswa, IKOMA, dan juga dari masyarakat, saya kira Mbak. Jadi alhamdulillah ITS ini sudah menyalurkan hingga saat ini itu lebih dari 8.500 paket bantuan makanan itu. Jadi setiap hari kira-kira 200 paket yang sudah kita sebarkan kepada mahasiswa. Dan untuk bulan Ramadan ini, kami sudah mempertimbangkan bahwa mahasiswa itu akan semakin kesulitan untuk mencari makan untuk sahur karena ya tidak ada warung yang buka. Nah, kami dari dapur yang sudah dibentuk oleh Satgas ini, ya mereka menyiapkan itu tengah malam untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi insya Allah jam 2 itu sudah siap dan kami distribusikan ke masing-masing zona atau wilayah yang mahasiswanya. Oke, berarti bantuan sembako dan juga konsumsi ini tidak hanya untuk mahasiswa dan mahasiswi, tapi juga untuk seluruh orang-orang dan juga pekerja yang ada di ITS, begitu Pak Imam? Enggak, kalau untuk bantuan konsumsinya ini dari diperuntukkan untuk mahasiswa Mbak. Cuma kita mengkaryakan masyarakat di sekitar kampus untuk untuk memasak, ya kita gaji dari ITS gitu. Jadi dikhususkan untuk mahasiswa ya? Ya, untuk mahasiswa saja. Nah, Pak Imam, ada lagi nggak mungkin nanti gerakan kebersamaan yang akan dilakukan pihak kampus di tengah pandemi corona agar mungkin bisa dicontoh oleh kampus-kampus lainnya juga? Iya Mbak, jadi alhamdulillah sebenarnya kami ini juga dibantu oleh para relawan dari mahasiswa Mbak. Dari mahasiswa juga ikut membantu kami karena keterbatasan SDM juga karena ya yang lapangan itu kan kami juga harus menyediakan transporter kami menyebutnya. Jadi mahasiswa yang nanti mengambil dari dapur umum itu kemudian ditempatkan di masing-masing koordinator zona. Nah nanti dari koordinator zona itu didistribusikan ke mahasiswa yang berada di kos masing-masing. Jadi insya Allah ini akan berlangsung. Mudah-mudahan kami akan lanjutkan ini sampai selesai bulan Ramadan ini mudah-mudahan. Itu. Jadi masih akan sebenarnya dilanjutkan ya, luar biasa. Iya Mbak, sebenarnya bukan hanya ini saja Mbak. Jadi kami sebelumnya itu membantu juga mahasiswa yang pulang kampung dengan memberikan bantuan transportasi gratis kepada mereka. Seperti di mahasiswa yang pulang ke ini, tapi kami tetap menggunakan protokol kesehatan yang ketat, Pak. Termasuk di dalamnya kendaraan yang dibutuhkan itu diisi oleh separuh mahasiswa. Oke Pak Imam, ini semoga bisa dicontoh oleh kampus-kampus yang lain ya, langkah mulia yang sudah dilakukan oleh ITS. Nah Dita masih tersambung di sini. Dita tadi sudah mendengar Pak Imam ternyata sudah cerita banyak, ternyata bantuan ini sudah diberikan untuk banyak sekali mahasiswa dan akan dilanjutkan khususnya untuk selama bulan Ramadan. Nah apa tanggapan Dita? Tanggapannya itu masih banyak sih buat ITS, sama gimana ya, cinta banget lah sama ITS soalnya selalu berinovasi gitu, terus care banget sama mahasiswanya, peduli, benar-benar mikirin sampai sedetail itu, sampai mikirin gimana kita sahurnya, nanti makannya gimana waktu pandemi, warung-warung lagi tutup, juga mikirin masyarakat di sekitar kampus juga. Baik, nggak nyangka ya perhatiannya sampai sedetail itu. Semoga bisa dicontoh oleh kampus-kampus lain dan juga semoga bermanfaat ya untuk Dita dan teman-teman. Terima kasih Dita sudah berbagi cerita di Selamat Pagi Indonesia dan juga tadi Pak Imam, Direktur Kemahasiswaan ITS juga sudah berbagi informasi di Selamat Pagi Indonesia.